Ikhwan fillah sekalian, kita awali tahiyyatul tahiyatul Islam, tahiyyah min 'indillah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, azza Allah wa iyyakum, jemaah kajian subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, nasykurullah wa syukran. Marilah dengan hatinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala atas segala limpahan karunia, rahmat dan juga hidayahnya. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kemudahan untuk datang di majelis ilmu, di mana Nabi SAW pernah menjelaskan bahwasannya salah satu teman-teman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah majelis ilmu. Dan di antara fadilah ketika kita menghadiri majelis ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ketenangan dalam hati kita. Salawat serta salam marilah kita limpah dan curahkan pula pada Rasulullah dan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan pula keluarga-keluarga beliau yang beriman. Kita doakan pula para sahabat beliau yang teramat sangat setia mengiringi langkah dakwah beliau, dan tak lupa kita doakan pula saudara-saudara kita kaum muslimin yang tetap teguh istiqamah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Baik ikhwan fillah, azza Allah wa iyyakum, jemaah yang berbahagia. Di pagi hari ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji sebuah materi yang mungkin sering disampaikan ya dalam kajian-kajian. Namun yang namanya manusia, kalau pepatah Arab mengatakan sumyal insan linisyanihi, disebut dengan insan ya, manusia itu kalau dalam bahasa Arab namanya insan linisyanihi karena sifat lupanya ya. Jadi yang namanya manusia itu punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia bisa lupa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka sampaikanlah peringatan, ingatkanlah kembali, karena sesungguhnya peringatan atau nasihat itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka salah satu bukti dari cintanya seorang muslim terhadap ilmu, salah satu bukti dari cintanya
seorang muslim terhadap kebenaran adalah dirinya akan senantiasa menyukai nasihat, akan senantiasa senang apabila dinasihati oleh orang lain. Kenapa? Karena dalam nasihat itu akan disampaikan kebaikan bagi dirinya. Maka di kesempatan kali ini selain kita mengkaji, ini juga merupakan nasihat bagi saya pribadi yang menyampaikan dan juga bagi kita semua tentunya. Di mana materi kita di pagi hari ini tentang berbakti kepada orang tua. Ya, sebuah materi yang tidak akan lekang dengan zaman. Artinya zaman terus-menerus berubah, tapi materi seperti ini akan senantiasa dibutuhkan, ya, tentang berbakti kepada orang tua. Atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan apa? Birrul walidain. Lawannya berbakti berarti apa? Ya, membangkang, ya, atau durhaka kepada orang tua. Apa bahasa Arabnya kalau durhaka? Kalau berbakti kan birrul walidain. Kalau durhaka sama orang tua bahasa Arabnya ada yang tahu? Ya? Gimana? Ya, uquq gitu ya. Al-uquq lil walidain, ya, atau uquq walidain, durhaka terhadap orang tua. Maka di antara pembahasan kita di pagi hari ini agak sistematis, ya. Di antaranya yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian birrul walidain terlebih dahulu. Setelahnya kita akan membahas pengertian lawannya birrul walidain, yaitu uququl walidain atau durhaka terhadap orang tua. Kemudian yang ketiga, karena agama kita ini adalah agama yang berdasarkan ilmu, dan ketika menyampaikan sesuatu harus ada dasarnya, maka kita akan membahas pula dalil-dalil mengenai wajibnya birrul walidain, mengenai wajibnya berbakti kepada orang tua. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan adab-adab yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Dan yang terakhir adalah hal-hal apa saja yang berkaitan dengan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua yang mungkin bisa dilakukan setelah orang tuanya tiada atau orang tuanya sudah wafat. Ya. Baik. Yang pertama kita masuk ke pembahasan pengertian birrul walidain terlebih dahulu. Birrul walidain diawali dengan kata bir. Bir sendiri mengandung makna atau persamaan katanya adalah al-khair. Jadi al-bir sinonimnya adalah al-khair. Apa artinya al-khair? Ya, kebaikan, ya. Tadi al-bir adalah kebaikan, al-khair juga kebaikan. Kemudian terkadang bisa diartikan juga sebagai at-ta'ah, yaitu ketaatan. Maka birrul walidain, sedangkan walid artinya orang tua, walidain ini berarti orang tuanya ada dua gitu ya. Birrul walidain dapat diartikan sebagai berbuat baik kepada kedua orang tua, atau berbuat taat kepada kedua orang tua. Ya. Taat di sini berarti semua yang diperintahkan oleh orang tua kita, yang diarahkan oleh orang tua kita laksanakan dengan catatan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak mengandung unsur maksiat. La ta'ata fi maksiat, ya. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Meskipun itu adalah perintah orang tua. Ya. Baik, kalau tadi secara bahasa, maka secara istilah, ya. Maka secara istilah dapat dikatakan al-ihsanu ilaihima, yaitu berbuat baik kepada keduanya. Dengan cara apa? Dengan cara apapun. Kalau itu kebaikan untuk keduanya, maka kerjakanlah. Dengan apa saja? Bil qalbi, dengan hati kita. Pertama kita berbuat baik kepada kedua orang tua
dengan amalan hati. Apa contohnya? Tidak suuzon. Ketika orang tua kita misalkan memberikan hadiah kepada saudara kita, kakak atau adik kita, dan kita juga mendapatkan hadiah, namun kita merasa sepertinya hadiahnya tidak sepadan dengan apa yang diberikan kepada mereka. Maka di situ kita perlu husnudzon. Nah, orang tua saya pasti ada pertimbangan lain, gitu ya. Jadi pertama dengan amalan hati terlebih dahulu. Ya. Tidak bersuudzon kepada orang tua misalkan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya wal qaul, selain dengan hati juga dengan ucapan, ya. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua melalui lisan kita. Seperti bertutur dengan lembut, tidak mengatakan kata-kata yang kasar, tidak meninggikan suara, yang nanti insyaallah akan kita bahas bersama-sama, ya. Dan yang terakhir adalah wal fi'l, dan juga dengan perbuatan. Jadi berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada keduanya dengan amalan hati, dengan amalan lisan, dan juga dengan perbuatan. Taqarruban ila Allah Ta'ala, dengan tujuan beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi niatnya seseorang berbuat baik kepada orang tua, baik dengan lisannya ataupun dengan hatinya atau juga dengan perbuatannya, adalah taqarruban ila Allah Ta'ala, semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka harus diniatkan demikian, ya. Agar perbuatan kita atau bakti kita kepada orang tua senantiasa Allah nilai sebagai ibadah. Dan di antara hal-hal yang membedakan suatu perbuatan bernilai ibadah atau tidak adalah niatnya. Seperti halnya kalau kita misalkan minum air, gitu ya. Minum air bisa bernilai ibadah, bisa bernilai tidak. Salah satu hal yang menunjukkan kalau kita meminum segelas air tapi bernilai ibadah adalah diawali dengan bismillah. Tapi kalau kita minum tanpa bismillah, apakah bernilai ibadah? Tentunya tidak, ya. Makan juga demikian. Kalau makan tanpa bismillah, maka tidak bernilai ibadah. Namun kalau kita awali dengan bismillah akan bernilai ibadah. Begitu pula dengan berbuat baik kepada orang tua, kalau kita niatkan karena mendekatkan diri kepada Allah, laksanakan perintah Allah untuk berbakti kepada keduanya, berbuat baik kepada keduanya, maka akan bernilai ibadah. Baik, kemudian yang selanjutnya, ya pada intinya adalah birrul walidain adalah membuat senang kedua orang tua, begitu ya, berbuat baik kepada kedua orang tua agar orang tua kita senang dengan nyata atau mendekatkan diri kepada Allah. Baik, lawan dari birrul walidain tadi sudah disampaikan adalah uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Secara bahasa al-uquq itu artinya sama dengan asy-syaqq. Syaqq sendiri dapat diartikan sebagai robek, gitu ya. Misalkan syaqqa thawbahu artinya adalah merobek pakaiannya. Maka seseorang yang durhaka kepada orang tuanya seolah-olah seperti sedang merobek sesuatu, gitu ya, atau merobek jalinan silaturahim antara dirinya dengan orang tua. Secara istilah adalah ibtabuhuma bitarkil ihsan, membuat keduanya murka, membuat keduanya marah. Bitarkil ihsan, yaitu dengan cara meninggalkan kebaikan untuk keduanya. Qaulan aw fi'lan, baik itu berupa kata-kata ataupun perbuatan. Jadi ketika seseorang membuat kecewa orang tuanya atau mungkin membuat keduanya marah, disebabkan karena dirinya meninggalkan kebaikan untuk keduanya, baik itu secara lisan ataupun secara perbuatan, maka itulah yang disebut dengan durhaka.
Kemudian secara hukum, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, bahwasannya durhaka kepada kedua orang tua merupakan salah satu dari al-kabair. Apa itu al-kabair? Ya, dosa-dosa yang besar. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akbarul kabair, sebesar-besarnya dosa atau dosa yang besar adalah yang pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Itu tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qatlun nafs, yaitu membunuh manusia. Yang pertama syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Yang kedua adalah wa qatlun nafs, membunuh seseorang. Tentunya bukan dengan dasar syariat, ya. Beda kalau hukum qisas. Kalau itu memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada fikihnya. Tidak sembarangan hukum qisas bisa ditegakkan oleh masyarakat kecil. Melainkan hukum qisas itu ditegakkan oleh siapa? Pemerintah. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba di sini merajam orang misalkan, gitu ya. Atau melakukan hukum potong tangan. Semuanya harus didasari oleh pemerintah terlebih baik. Kemudian yang ketiga, wa'uququl walidain. Dan yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua, membuat orang tua sakit hati, membuat orang tua kecewa, disebabkan karena kita melakukan tindakan yang membuat mereka tidak senang. Dan yang terakhir adalah waqa'ul zur, atau dapat dikatakan juga wasyahadatul zur, atau persaksian palsu. Berbohong tapi dalam hal persaksian, bilangnya lihat padahal tidak melihat. Ya. Baik. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Setelah kita membahas tadi pengertiannya, baik tentang birrul walidain atau uququl walidain, maka sekarang kita masuk ke dalil-dalilnya yang menjelaskan tentang wajibnya birrul walidain, ya, wajibnya untuk berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Qur'an senantiasa menggandengkan, ya, perintah untuk berbakti kepada orang tua setelah perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullah, dan sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala dan beribadahlah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian sekutukan Allah dengan apapun. Kemudian setelahnya wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua maka berbuatlah ihsan. Artinya berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Setelah Allah perintahkan di sini manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan jangan syirik, jangan menyekutukan Allah, Allah perintahkan juga manusia setelahnya untuk menjaga baktinya kepada orang tua. Hal ini menunjukkan bahwasannya berbakti kepada orang tua merupakan suatu hal yang sakral, yang betul-betul ditekankan dalam syariat agama Islam. Jadi tidak bisa dipandang sebelah mata, gitu ya. Baik, kemudian di Quran surah Al-An'am ayat 151. Allah berfirman, "Qul ta'alu." Katakanlah, ta'alu, kemari, atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku sampaikan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'an, agar kalian yang pertama tidak bersekutu atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat lainnya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini
ihsana. Dan Rabb telah menetapkan dalam syariat kita Allah ta'budu illa iya, agar kalian tidak menyekutukan Allah, hanya beribadah kepada Allah saja. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka berbuatlah baik atau menjaga kebaikan terhadap orang tua. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Dalam kaidah fikih dikatakan bahwasanya al-amru yufidul wujub. Kata perintah itu mengandung makna wajib. Artinya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan perintah kepada kita dalam Al-Qur'an, sifatnya wajib. Dan kalau kita langgar berarti berdosa, gitu ya. Maka di sini Allah perintahkan dengan jelas dalam beberapa ayat yang tadi disampaikan agar kita senantiasa menjaga muamalah kita dengan kedua orang tua, senantiasa berbuat baik kepada keduanya. Maka perintahnya di sini merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Ya, jadi birrul walidain itu sifatnya wajib. Baik. Kemudian yang kedua adalah bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua bahkan lebih diutamakan dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Abdullah bin Umar, maka beliau menjelaskan jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinuhu fil jihad. Bahwasanya seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faqala ahayyun walidak?" Apakah orang tua kamu masih hidup? Gitu ya. Qala na'am. Orang tersebut mengatakan iya, masih hidup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Qala fa fihi ma fajahid." Maka dengan keduanya silakanlah berjihad. Maksudnya bagaimana? Jihadnya kamu itu bukan turun ke lapangan di medan perang. Maka silakanlah berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tua. Artinya di sini Nabi SAW tidak memberikan izin kepada orang tersebut untuk ikut dalam peperangan. Karena apa? Karena masih ada kedua orang tuanya yang membutuhkan diri, membutuhkan bantuan dari dirinya. Dijelaskan oleh para ulama, makna dari hadis ini adalah la yajuzu al-khuruj lil jihad, bahwasanya tidak boleh seseorang pergi berperang, pergi berjihad illa bi'idnil abawain, kecuali dengan izin kedua orang tuanya. Ya, tidak hanya sekedar izin dari ibunya, melainkan juga izin dari ayahnya. Kalau memang keduanya masih lengkap. Bisa, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? An yakuna muslimin. Keduanya adalah seorang muslim. Jadi boleh untuk tidak pergi berjihad karena tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya, tapi dengan syarat kedua orang tuanya adalah seorang muslim. Disebabkan karena sesungguhnya birruhuma fardhu ain, karena sesungguhnya berbakti kepada keduanya hukumnya fardhu ain. Wal jihad fardhu kifayah, sedangkan kalau berjihad hukumnya fardhu kifayah. Artinya kewajiban jihad itu sudah gugur kalau memang sudah ada yang mewakili. Sedangkan kalau berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib bagi setiap orang. Namun masih ada penjelasannya secara rinci ya. Kapan yang tadinya jihad itu fardhu kifayah bisa berubah menjadi fardhu ya. Namun hal ini membutuhkan pembahasan yang cukup panjang ya di majelis yang lain.
Jadi pada intinya yang kedua adalah bahwa berbakti kepada orang tua itu wajib. Kenapa? Karena jihad saja bisa digantikan kewajibannya, karena ada kewajiban berbakti kepada orang tua. Ya, jadi berbakti kepada orang tua saja bisa mengalahkan wajibnya jihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya berbakti kepada orang tua merupakan termasuk amal saleh yang utama dan sebuah amalan yang mendekatkan seseorang ke surga. Ya, sebagaimana hadis yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul 'amali afdal?" Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal saleh apakah yang lebih utama? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah as-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya. Qala, qultu thumma ay? Maka aku berkata, selanjutnya apa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, thumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala, thumma ay? Kemudian dia berkata, ya Abdullah bin Mas'ud, selanjutnya apa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul menjelaskan, qala al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Jadi urutannya tadi yang pertama sebaik-baiknya amalan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat tepat waktu. Salat pada waktu. Jika sudah masuk waktu, maka segerakanlah untuk melaksanakan salat. Kalau memang tidak ada uzur. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah al-jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah bahwasanya perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua itu tidak dibatasi khusus bagi orang tua yang muslim saja. Bahkan mereka yang orang tuanya non muslim juga ada kewajiban untuk tetap berbakti kepada orang tua. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Luqman ayat 15, ya. Wa in jahadaka ala an tusyrik bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan apabila keduanya mengharuskan kamu untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada pengetahuan sedikit pun pada dirimu, ya, fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Namun setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufan." Namun tetap sahibhuma, dampingilah keduanya fid dunya ma'rufan, di dunia dengan cara yang baik. Hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau dengan orang tuanya termasuk bertolak belakang. Beliau adalah seorang ahli tauhid, sedangkan ayahnya adalah seorang dia pembuat patung bahkan. Artinya, kalau di masyarakat musyrikin, masyarakat yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, ayahnya ini punya nama, ada jabatan, orang terhormat. Kenapa? Membuat dewa, gitu ya, membuat patung, membuat apa yang mereka sembah. Tapi Nabi Ibrahim justru melawan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Lalu apakah Nabi Ibrahim alaihissalam berbuat kasar kepada ayahnya, atau melakukan perbuatan durhaka menyakiti ayahnya misalkan? Tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam tetap bermuamalah dengan orang tuanya sebagaimana muamalahnya seorang anak kepada orang tua, tetap berbakti kepada orang tua.
Dengan catatan kalau sudah bersinggungan masalah akidah, masalah ibadah, masalah keyakinan, maka sudah beda lagi urusannya, ya. Begitu pula dengan kita. Hendaknya kita bisa bersikap tegas, namun lembut, begitu ya. Ketika menasihati kedua orang tua, misalkan orang tua kita menginginkan agar kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kebid'ahan misalnya dalam keluarga kita, maka apakah kita harus adu argumentasi dengan orang tua? Apakah kita harus bermusuhan dengan orang tua? Atau bahkan menyakiti keduanya dengan kata-kata kita, padahal kita di posisi yang benar? Kita nggak mau melakukan kegiatan tersebut, kenapa? Karena bid'ah. Kalau kita lakukan, kita bisa berdosa. Maka cara yang baik tentunya harus dilakukan. Ya, kita sampaikan nasihat kepada orang tua kita dengan cara yang baik, cara yang kira-kira bisa diterima oleh keduanya, diterima oleh alhamdulillah, tidak sulit. Namun bukan berarti karena kita kalah ya, dalam memberikan nasihat, akhirnya kita mengalah pada keinginan orang tua, lakukan kegiatan bid'ah yang diinginkan oleh orang tua tersebut. Baik, khairuddin azanillahu wa iyyakum. Maka poin yang keempat ini sekali lagi adalah bahwasanya perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua tidak sebatas kepada orang tua yang muslim saja. Orang tua yang non muslim juga kita tetap wajib untuk berbakti kepada keduanya selagi bukan urusan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya yang kelima, bahwasanya berbakti kepada orang tua merupakan penyebab seseorang masuk ke dalam surga, ya. Jadi kalau kita ingin Allah berikan kemudahan untuk masuk ke dalam surga, salah satu jalannya adalah dengan berbakti kepada orang tua. Jangankan Allah berikan kemudahan untuk masuk surga, Allah berikan pula kemudahan kepada kita untuk menjalani kehidupan. Berapa banyak kasus mereka yang tidak mengindahkan berbakti kepada orang tua dalam hidupnya mengalami berbagai macam kesulitan. Bahkan waliyadzubillah sampai orang tuanya wafat, ia belum sempat meminta maaf, sehingga hidupnya seakan-akan terus menerus ada masalah. Selesai masalah yang satu, muncul masalah yang lain yang berat. Masalah yang ini sudah berat, ada lagi masalah yang lebih berat. Selesai masalah dengan orang lain, muncul masalah dalam keluarganya. Selesai masalah dengan anaknya, ada masalah dengan istrinya. Selesai masalah dengan istrinya, ada masalah lagi dengan tetangganya. Terus menerus hidupnya penuh dengan masalah. Ada masalah ekonomi, masalah yang membuat dirinya risau setiap hari. Hatinya nggak tenang, besok makan apa, ya. Gimana caranya ngisi total listrik dan lain sebagainya. Seakan-akan hidupnya itu nggak berkah. Ada aja masalah, ya. Bisa jadi karena dia pernah menyakiti hati kedua orang tuanya dan belum sempat meminta maaf. Ya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Tidak hanya ketika momen Lebaran, ya, tapi kapanpun kita bisa minta maaf, segera minta maaf. Sebagaimana Abi Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu, orang tua itu adalah awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling tengah. Bahwasannya orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab. Kalau kamu mau, maka silahkan sia-siakan pintu surga tersebut. Atau kamu mungkin bisa menjaganya. Baik, jadi di sini Nabi SAW pertama menjelaskan kepada kita bahwa berbakti kepada orang tua itu merupakan salah satu jalan menuju surga. Maka diberikan pilihan oleh Nabi SAW. Ini indahnya Islam, gitu ya. Bahwa saya kalau dibilang Islam memaksa, nggak pernah Islam itu memaksa. Nggak pernah memaksa seseorang untuk mengikuti
apa yang ada dalam syariat Islam. Hal itu menjadi pilihan, silahkan ya. Kalau mau diambil itu bagus buat kamu, kalau nggak diambil ya silakan. Berarti sudah siap dengan resikonya, gitu ya. Maka Nabi memberikan pilihan. Kalau mau kamu sia-siakan pintu surga tersebut ya silakan, itu pilihan kamu. Tapi kalau mau dijaga pintu surganya, itu lebih bagus, ya. Baik. Kalau kita Allah masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, ya, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Selanjutnya kita masuk ke adab-adab kepada orang tua, ya. Kita masuk ke pembahasan adab-adab kepada orang tua. Di antaranya pertama adalah tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tidak menyenangkan. Berarti kita masuk berbakti kepada orang tua, tapi dengan perbuatan. Tidak menatap orang tua dengan tatapan yang mengintimidasi. Apa maksudnya mengintimidasi? Mengandung ancaman di dalamnya. Seperti apa misalnya melotot begitu ya, atau bahkan memandang orang tua dengan pandangan yang rendah. Terkadang bisa terlihat dari tatapan mata seseorang ketika orang tersebut memandang diri kita dengan pandangan yang rendah, menyepelekan begitu ya. Dan kepada orang tua maka hal seperti ini hendaknya tidak dilakukan, dihindari ya, tidak melotot misalkan, atau tidak memandang orang tua dengan pandangan yang rendah. Kemudian yang kedua adalah merendahkan suara ketika kita berbicara dengan keduanya. Kalau orang tua kita suaranya pelan, maka kita juga harus mengimbangi suara orang tua kita. Kecuali memang ada kebutuhan. Apa misalkan orang tuanya sudah sepuh, ya biasanya kalau sudah sepuh, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala itu ada yang dikurangi. Yang dulunya pendengarannya tajam, ketika sudah sepuh pendengarannya berkurang. Maka ada kebutuhan di situ kita untuk meningkatkan suara, ya, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, maka tidak diperkenankan, tidak dibenarkan untuk meninggikan suara di hadapan orang tua. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, menjelaskan tentang adab-adabnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berbicara dengan Nabi. Maka dijelaskan bahwa idza takallama hafadhu aswatahum 'inda. Ketika mereka berbicara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hafadhu aswatahum 'inda. Mereka merendahkan suaranya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wama yuhidduna ilaihi an-nadhar. Dan mereka tidak menajamkan pandangan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ta'ziman lahu, sebagai bentuk dari pengagungan atau penghormatan kepada Nabi. Apa maksudnya? Kenapa kok dari hadis ini ya menjadi dalil dari adab terhadap orang tua? Kalau kita lihat di sini, tindakannya para sahabat Nabi SAW merendahkan suara dan juga tidak menatap Nabi SAW dengan tatapan yang mengintimidasi. Tidak lain alasannya adalah ta'ziman lahu, karena menghormati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita menghormati kedua orang tua, hendaknya kita lakukan apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak meninggikan suara dan juga tidak menatap orang tua dengan tatapan yang tajam, tatapan yang mengintimidasi, ya, yang mengandung ancaman, yang membuat orang tua tidak nyaman dan lain sebagainya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 ya.
tentang merendahkan suara. Maka Allah berfirman, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah," dan Rabbmu telah menetapkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua maka berbuatlah baik. Imma yablughanna ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau seandainya salah seorang di antara mereka atau keduanya sudah dalam usia tua dan kamu masih membersamai mereka, fala taqul lahumā uff, maka jangan katakan uff kepada mereka. Wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, dan janganlah bentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi ada dua adab berbicara dalam ayat ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya. Yang pertama adalah jangan mengatakan uff atau mengatakan kepada kedua orang tua. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwasanya uff atau mengatakan itu adalah perkataan buruk yang paling dasar, ya. Mengatakan saja sudah buruk, apalagi ditambah dengan yang lain. Menunda-nunda, misalkan nanti gitu ya, sampai akhirnya tidak dikerjakan apa yang diinginkan oleh orang tua, maka ini juga termasuk perkataan yang buruk. Wala tanharhumā, dan jangan juga dibentak orang tuanya. Ya. Ketika seseorang dulunya tidak lancar berbicara, kemudian orang tuanya menjadi wasilah dirinya hingga lancar berbicara, maka ketika sudah lancar berbicara, sudah menjadi dewasa, jangan kemampuan berbicaranya digunakan untuk mendebat orang tua, untuk membentak orang tua. Karena sesungguhnya membentak orang tua merupakan salah satu bagian dari sikap durhaka kepada kedua. Ya. Baik. Selanjutnya yang ketiga, yang termasuk adab kepada kedua orang tua adalah tidak mendahului dalam berbicara, ya. Ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang tua, maka simak dulu sampai selesai. Jangan langsung dipotong, ya, apa yang sedang disampaikan oleh orang tua. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau mengisahkan kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita dulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ati bi Jummah, dan kita sampai ke sebuah daerah yang namanya Jummah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna minasy-syajarah syajaratan, bahwasanya ada dari sekian pohon yang mana satu pohon ini dikhususkan, ya. Mithluha, ya, mathaluha kamathalil muslim, bahwasanya perumpamaan pohon tersebut diibaratkan seperti seorang muslim, ya. Jadi Nabi SAW menjelaskan dari sekian banyaknya pohon ada satu pohon yang mana kalau kita pelajari ciri-cirinya, di dalamnya ada ciri-cirinya seorang muslim, ya. Maka karena Abdullah bin Umar ini adalah seseorang yang senantiasa dekat dengan Nabi SAW, beliau ingin sekali mengatakan fa'aradtu an aqul, ingin sekali aku berkata ketika itu, hiya nakhla, pohon tersebut adalah pohon kurma. Ingin sekali mengatakan bahwasanya pohon tersebut adalah pohon kurma. Pohon yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah pohon kurma. Fa'idha ana asgharul qaumi, namun kala itu aku adalah seorang yang paling muda di antara para sahabat yang lain. Jadi beliau itu sudah tahu jawabannya, ingin berkata ini loh Rasulullah SAW, pohon ini kan yang dimaksud. Tapi beliau menahan kata-katanya. Kenapa? Karena beliau merasa dirinya yang paling muda. Masih banyak para sahabat yang lain di sekitar beliau yang lebih berhak untuk berbicara terlebih dulu daripada beliau. Fasadatu, maka aku pun mengurungkan niatku dan aku diam, ya.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataan beliau, hiya nakhla. Pohon itu adalah pohon kurma. Perhatikan betapa luhurnya ada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang menjelaskan, mereka sudah tahu jawabannya, tapi menahan untuk tidak berkata. Kenapa? Karena Nabi belum selesai berbicara. Selain itu juga Abdullah bin Umar berpandangan bahwa dirinya yang paling muda ketika itu. Masih ada yang lain yang lebih berhak. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, rahimahullah, rajulan 'alima qadra nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Dia tahu levelnya sampai mana, jadi dia tahu diri, gitu ya. Dan didoakan oleh Umar bin Khattab, semoga Allah senantiasa merahmati diri. Baik. Selanjutnya yang keempat, yang termasuk adab kepada kedua orang tua adalah senantiasa lebih mengutamakan orang tua dalam perkara dunia daripada diri sendiri, ya, atau dalam istilah Arab seringkali disebut dengan ithar, ya. Seperti halnya misalkan dalam masalah makan, minum, pakaian dan lain sebagainya, ya, pokoknya urusan duniawi, maka utamakanlah kedua orang tua. Kalau dalam urusan akhirat, maka mustahab, lebih disukai kalau kita mengutamakan kedua orang tua. Namun tidak masalah juga kalau kita mendahului dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, daripada mendahului kedua orang tua kita. Misalkan apa? Dalam hal umrah misalnya, kita umrah duluan, sedangkan orang tua kita belum umrah. Maka hal ini tidak masalah, ya, termasuknya diperbolehkan. Tapi kalau kita mendahulukan orang tua dulu, kita punya dana di umrah, kemudian kita dahulukan orang tua dulu yang umrah, kita nanti belakangan kalau ada dana lagi, maka itu lebih baik atau lebih disukai, ya. Baik. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau ada kebaikan, maka silakan berlomba-lomba. Umrah adalah kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ragu-ragu untuk berlomba di dalam. Sedekah adalah kebaikan. Maka jangan ragu-ragu untuk berlomba-lomba dalam sedekah. Termasuk dalam hal salat misalnya. Memang mungkin budaya kita, ya, budaya orang Indonesia itu senantiasa gak enakan sama orang lain. Kalau ada soft kosong di depan, misalkan soft pertama, senantiasa mempersilahkan saudaranya untuk maju duluan. Silakan Pak, maju Bapak, silakan. Padahal yang baik adalah kalau ada soft kosong di depan langsung diisi. Kalau bisa rebutan, ya. Mungkin kita pernah melihat video di Masjid Nabawi. Ketika Masjid Nabawi itu baru dibuka, maka orang-orang di depan Masjid Nabawi itu sudah berlomba-lomba untuk masuk duluan, berebut untuk mendapatkan apa? Soft terdepan. Karena soft terdepan itu ada keutamaan di situ. Dalilnya adalah sebagaimana sebuah kisah yang pernah dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ya, mungkin kita pernah mendengar kisah ini. Bahwasanya ketiga orang tersebut akhirnya bersepakat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berwasilah menyebutkan kebaikan yang pernah dia lakukan semasa hidupnya, dengan harapan doa mereka didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka bisa bersama-sama keluar dari gua tersebut, yang mana gua ini tertutup oleh bongkahan batu yang besar. Maka di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon pertolongan kepada Allah agar dibebaskan dari kesulitannya, agar bisa keluar dari gua tersebut, dengan menyebutkan bahwa dirinya senantiasa memiliki rutinitas untuk memerah susu kambing
dan dibawa susu kambing tersebut untuk diberikan kepada keluarga, kepada anak dan juga istrinya. Namun kebiasaannya lagi adalah sebelum diberikan kepada anak dan istrinya, ia berikan dulu kepada siapa? Kepada orang tua. Hingga suatu ketika karena dia pulang kemalaman, ya, maka ia mendapati orang tuanya sudah tidur. Dan yang dia lakukan adalah dia pegang susu yang telah dia perah dan ia tunggu sampai orang tuanya bangun. Ia tidak enak kalau mengganggu tidur kedua orang tuanya atau tidur orang tuanya, ya. Tidak dijelaskan di sini orang tuanya dua atau satu, ya. Hanya saja ia tunggu orang tuanya sampai bangun. Padahal anaknya sudah meronta-ronta. Anaknya itu udah minta susu sama orang ini, ya, sudah gak sabar. Tapi ia enggan untuk membangunkan kedua orang tuanya dan ia tetap bertahan di posisinya. Ia tunggu sampai orang tuanya bangun dan anaknya gak kunjung juga dikasih susu. Maka ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, kalau seandainya perbuatan ini ia lakukan karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho darimu, maka bukakanlah jalan bagi kami untuk keluar. Maka dengan izin Allah, batu yang tadi menutupi batu tersebut bergeser sedikit. Ya, maka hari ini yang berbahagia bahwa dalam kisah ini ada hal yang ditunjukkan tentang adab kepada orang tua, yaitu mendahulukan orang tua dalam urusan dunia. Ya. Kalau kita melihat kasus yang nyata misalnya, ya, kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga kita. Tiba-tiba orang tua kita menelpon, misalkan mengabari dari kampung, ada suatu kejadian yang mengharuskan kita untuk pulang. Maka adab yang baik adalah kita langsung memenuhi panggilan tersebut. Kita langsung pulang ke rumah, ya, tanpa bernegosiasi dulu dengan orang tua bahwasanya dirinya memiliki pekerjaan yang tidak bisa ditinggal, ya, atau mungkin kalau kerja kemudian izin nanti gajinya dipotong atau mengurangi penilaiannya di hadapan para bosnya. Kenapa? Karena sesungguhnya berbakti kepada orang tua tentunya lebih utama. Ingat bahwasanya dalam berbakti kepada orang tua itu ada keberkahan di dalamnya. Ketika kita semakin berbakti kepada orang tua, maka hidup kita insya Allah akan semakin Allah jadikan mudah. Dan berlaku juga hukum kebalikan. Ketika seseorang tidak mengindahkan berbakti kepada orang tua, lebih mengutamakan aktivitasnya daripada berbakti kepada orang tua, jarang telepon orang tua misalkan, atau jarang berkunjung kepada orang tua karena sibuk dengan urusannya, sementara orang tuanya di sana mengharapkan dirinya untuk pulang, mengharapkan dirinya telepon orang tua, ingin dengar suara anaknya. Namun hal tersebut tidak ia lakukan karena ia tidak lebih memilih urusan duniawinya, maka khawatir keberkahan orang tua pada dirinya akan berkurang. Ya, dan maka hendaknya hal seperti ini tidak dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yang termasuk adab kepada orang tua adalah bersikaplah tawadhu dan sayangi keduanya sebagaimana kita menyayangi diri sendiri, ya. Bersikaplah rendah hati sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra, wa'fid lahum ma janaha dhul minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu dan berkasih sayanglah kepada mereka. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, ya Rabbi, wahai Rabb kita, ya Rabb kami, irhamhuma, sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya menyayangi kami ketika kami masih kecil. Ya.
Yang namanya manusia itu terkadang ada siklusnya, ya. Dari yang dulunya bayi, kemudian menjadi dewasa, nanti bisa jadi bayi lagi. Orang tua kita sabar menghadapi kita ketika kita masih bayi, masih kecil. Maka pertanyaannya, apakah kita bisa sabar dengan orang tua kita ketika orang tua kita menjadi seorang bayi? Ada istilah bayi tua, begitu ya. Ternyata istilah ini memang benar. Bahwa ketika seseorang itu sudah senja usianya, perilakunya akan mirip seperti bayi. Mirip seperti seorang bayi. Apa contohnya? Kalau bayi ya tidak bisa mengendalikan apa? Ya mengendalikan hajatnya, gitu ya. Ketika mau pipis ya pipis saja. Mau buang air besar ya buang air besar aja. Nah nanti kalau seseorang usianya sudah senja, ada di antara mereka yang kembali ke kondisi seperti bayi. Buang air yang bisa ditahan, gitu ya. Harus senantiasa memakai pampers. Mandi nggak bisa mandi sendiri, makan juga nggak bisa makan sendiri, harus disuapin. Kemudian sering merengek, gitu ya. Pingin ngobrol terus, pinginnya ditemenin terus, dan lain sebagainya. Kemudian juga mulai banyak lupanya. 1 jam yang lalu baru makan, nanti nanya, saya udah makan belum ya? Kok saya lapar ya? Padahal belum makan. Padahal sudah makan tadi, tapi dia merasa dirinya belum makan. Ada juga yang unik. Ya kalau orang bilang ini pikun ya, gejala pikun. Dirinya malah banyak lupa. Pikunnya itu adalah sholat di masjid. Jadi senantiasa dia pulang ke rumah, balik lagi ke masjid. Gak lama balik lagi ke masjid. Kenapa? Karena merasa dirinya belum sholat. Padahal sudah sholat. Jadi sering datang ke masjid karena merasa dirinya belum sholat. Lupa dengan cucunya, lupa dengan anaknya bahkan, dan lain sebagainya. Kondisinya betul-betul kembali seperti ketika dirinya masih bayi. Maka pertanyaannya, apakah anaknya nanti bisa sabar menghadapi orang tuanya ketika sudah menjadi bayi lagi? Tentunya sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, seorang muslim yang mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bersikap kasih sayang kepada mereka. Sebagaimana mereka dulunya menyayangi kita ketika masih kecil. Waktu kita masih kecil, kita sering bertanya sama orang tua, dan pertanyaan itu diulang-ulang. Udah nanya lagi pertanyaan yang sama. Sabar gak orang tua? Sabar jawab itu ya. Namun ketika sudah dewasa anaknya dan orang tuanya banyak bertanya kepada dirinya dengan pertanyaan yang sama, terkadang ada anak yang tidak sabar dengan pertanyaan orang tua. Ya, bahkan sampai membentak orang tuanya. Kenapa sih nanya terus? Kalau udah nanya tadi. Padahal dulu orang tua kita sabar ya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan katakanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika aku masih kecil. Kemudian yang keenam adalah menjawab panggilan orang tua dengan segera. Kalau orang tua memanggil, maka jawablah dengan segera. Sama halnya dengan yang tadi disampaikan ya. Orang tua telepon dari kampung, yuk kita pulang, nggak usah tahu-tahu lagi pulang. Ya. Apa dalilnya? Nabi SAW pernah menjelaskan tentang sebuah kisah ya, mungkin kita pernah mendengarnya. Bahwasanya dulu ada seorang yang bernama Juraij. Ya, seorang yang mengabdikan dirinya untuk senantiasa beribadah kepada Allah, menghabiskan waktunya di dalam tempat ibadahnya. Namun suatu ketika ibunya datang ke tempat ibadah beliau, memanggil dirinya sebanyak 3 kali. Namanya adalah Juraij ya. Nama si fulan ini Juraij. Juraij dipanggil yang pertama tidak merespon, karena ternyata dirinya sedang beribadah kepada Allah.
Dipanggil dalam panggilan kedua juga tidak merespon. Panggilan ketiga tidak merespon. Hingga akhirnya ibunya mengatakan, semoga Allah mewafatkanmu, wahai Juraij, sampai engkau melihat wajah racun. Ini doa dari ibu. Dan doa dari ibu itu maju. Seringkali kejadian. Ngomong bercanda ada kejadian, apalagi kalau ngomongnya sudah serius. Maka betul-betul kejadian. Sebelum Juraij ini wafat, Juraij dihadapkan pada sebuah masalah yang cukup pelik bagi dirinya. Bagaimana tidak, ada seorang wanita pelacur yang hamil tiba-tiba, dan ketika ditanya oleh masyarakatnya, siapa yang menghamili dirimu? Dia menjawab, pelakunya adalah Juraij. Orang yang taat beragama itu yang senantiasa menghabiskan waktunya di dalam tempat ibadah. Maka masyarakat pun mendatangi tempat ibadahnya hingga diarahlah dirinya di hadapan Firaun. Gitu ya. Betul-betul terjadi apa yang dikatakan oleh ibu. Dan hal ini juga pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Dan ini termasuk perkataan beliau yang terkenal ya. Ketika beliau berkhutbah, beliau menceritakan bahwa perjalanan hidupnya sampai saat ini bisa menjadi seorang imam di Masjidil Haram, bahkan ketuanya para imam di Masjidil Haram, itu salah satunya adalah berkat ucapan orang tua. Ucapan ibunya ketika ia masih kecil dan ibunya sedang agak marah, mengatakan, pergi sana kamu keluar jadi imam di Masjidil Haram. Karena sedang marah mengatakan demikian. Dan doanya ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul menjadi imam di Masjidil Haram. Dan ini juga pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Tidak hanya ibu tentunya ya. Meskipun ibu dan ayah itu perbandingan baktinya adalah 3:1. Kalau seseorang berbakti kepada ayahnya, maka ia harus lebih berbakti kepada ibunya. 3:1. Maka tidak hanya ibu saja yang hendaknya menjaga perkataannya kepada anaknya, namun seorang ayah juga hendaknya menjaga perkataan kepada anaknya. Ya. Apa misalnya ketika kesal dengan anaknya, maka jangan dikata-katain gitu ya. Biasanya ada orang tua yang melampiaskan emosinya dengan perkataan yang kasar kepada anaknya. Oh dasar kamu begini. Nanti kalau sudah kejadian dia juga yang menyesal. Ya orang tua ini yang menyesal. Maka ditahan kata-katanya. Baik. Yang selanjutnya adalah senantiasa menyambut kedatangan orang tua. Baik ketika kita masih kecil ya tinggal sama orang tua, ataupun ketika orang tua datang ke rumah kita sebagai tamu. Kenapa? Karena memuliakan tamu ini juga merupakan adab seorang muslim. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya, maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya memuliakan tamunya. Falyukrim dhaifahu. Baik, kalau di sini tamu saja harus dihormati. Yang mana tamu itu bisa siapa saja yang datang ke rumah kita, ya harus kita layani, harus kita buat dirinya senang semampu kita, tidak perlu memaksakan diri. Bagaimana pula kalau yang datang ke rumah kita adalah orang tua kita, maka tentunya lebih-lebih lagi kita harus memuliakan beliau. Kalau kita datang tamu memberi makanan yang enak, semua orang tua juga harusnya sama, bahkan harusnya lebih baik. Kasih makanan terbaik yang bisa kita berikan. Ya. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, sikap kita ramah kepada mereka, maka hendaknya kalau orang tua datang ke rumah kita lebih ramah lagi kepada keluarga. Ya. Baik. Selanjutnya adalah ya tadi ada yang lewat ya, berkenaan juga lebih mengutamakan orang tua dalam perkara dunia.
Nah, di antara kasus yang terjadi adalah ada anak-anak yang perhitungan dengan orang tuanya, padahal orang tuanya nggak pernah perhitungan sedikit pun pada dirinya. Ngasih apa diingat-ingat sama orang tuanya, kemudian nanti diungkit-ungkit lagi. Saya kan udah pernah ngasih ini, saya udah pernah ngasih ini. Orang tuanya butuh bantuan berupa uang, ia tidak berikan, kemudian dia ungkit-ungkit bantuan yang sebelumnya. Saya kan udah pernah kirim 500 ribu, saya kan pernah kirim 1 juta. Kenapa sekarang minta lagi? Ya, padahal hadirin yang berbahagia, Syekh Utsaimin ketika ditanya, ya, apakah anak itu ada kewajiban untuk menafkahi orang tuanya? Maka jawaban beliau, betul, wajib bagi seorang anak untuk menafkahi kedua orang tuanya setelah ia menafkahi dirinya sendiri dan juga keluarganya. Tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah orang tua yang dinafkahi ini memang butuh untuk dinafkahi. Atau orang tuanya miskin, katakanlah demikian ya, orang tuanya miskin. Dan yang kedua, anaknya memang mampu untuk menafkahi. Maka tidak benar, dan ini juga nasihat bagi orang tua ya, tidak benar ketika seseorang, ya orang tua, menganggap bahwasanya anak itu adalah investasi. Ada beberapa orang tua yang berpandangan demikian. Anaknya di sekolahin tinggi-tinggi, dimodalin betul-betul. Dengan tujuan apa? Ketika nanti anaknya dapat pekerjaannya bagus, ya, ia bisa minta uang sama anaknya. Biasanya alasannya ya, kalau anaknya memang belum bisa ngasih. Kalau orang tua yang berpandangan seperti ini, anak adalah investasi, mengatakan, oh kamu udah berbakti lagi sama orang tua. Padahal tidak demikian, ada syaratnya. Ya. Orang tua dinafkahi, ya kalau mau anaknya mampu untuk menafkahi. Kalau tidak mampu ya jangan dipaksa. Adapun anak yang merasa dirinya mampu untuk memberikan nafkah kepada orang tua, maka hendaknya sebelum orang tua meminta, berilah sesuatu kepada orang tua, dan ini yang bagus, ya. Jadi jangan pernah pelit sama orang tua, hitung-hitungan sama orang tua. Toh orang tua kita gak pernah hitung-hitungan sama kita, ya. Baik. Yang terakhir adalah sering didoakan, ya. Ini juga termasuk adab kepada kedua orang tua kita. Dengan doa apa saja yang mengandung kebaikan untuk keduanya. Masih hidup saja ada arahan dalam agama kita untuk senantiasa mendoakan orang tua kita, apalagi kalau orang tua kita sudah wafat, di mana kita tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang tua, melainkan salah satunya adalah doa. Maka jangan pernah lupakan orang tua kita dalam setiap doa-doa kita, ya. Khususnya di waktu-waktu mustajab, seperti di saat turunnya hujan misalkan, atau ketika menunggu iqamah ketika salat wajib, atau misalkan sebelum berbuka puasa dan lain sebagainya, atau ketika kita sedang safar, ya. Waktu-waktu tersebut merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Seperti malam terakhir, di sujud-sujud kita, jangan pernah lewatkan doa untuk orang tua. Ya, kalau doa yang biasa diajarkan ya, yang kita tahu, Rabbil firli wa lil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua saya, ya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka juga menyayangi kita semenjak kita masih kecil. Bahkan terkadang orang tua itu sayang sama anaknya tidak hanya ketika anaknya masih kecil saja. Anaknya sudah menikah, gitu ya, dia sudah punya cucu, tetap sayang sama anaknya. Di telepon misalkan ya, nah gimana? Beras masih ada nggak di rumah? Iya bu, ini beras ada tinggal sedikit. Bingung juga, listrik bunyi terus tapi nggak ada uang buat isi. Kapas anak habis, gitu ya. Minyak goreng habis, gas habis. Orang tua biasanya dengar seperti ini, responnya bagaimana? Ya sedih. Apakah cuma sedih? Enggak, pasti mengusahakan sesuatu untuk anaknya.
entah ditransfer uang tiba-tiba, gitu ya. Atau mungkin datang langsung berkunjung ke rumah anaknya, dicek apanya yang kurang, akhirnya dibeliin. Padahal anaknya ya sudah bukan anak kecil lagi, sudah orang dewasa. Tapi orang tua senantiasa menganggap anaknya masih kecil. Pulang ke kampung, gitu ya. Ketika balik lagi ke kota biasanya, ya dibawain sesuatu. Nah, bawa beras tak? Nggak usah, beras banyak di sana. Udah bawa aja. Nggak nanggung dibawain satu karung. 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo misalnya. Nah, bawa singkong nggak? Bawa pisang nggak? Nah, biasanya kalau kamu hasil bumi ya dibawain hasil bumi. Bawa apa lagi ya? Tunggu. Mikir dulu orang tua. Seakan-akan pengen memberikan yang terbaik kepada anaknya. Gak hitung-hitung, gak mikir besok kalau saya ngasih ini ke anak saya makan apa ya? Ya, semua buat anak, ya. Bahkan dari seorang anak juga bisa demikian kepada orang tua. Menyayangi kedua orang tuanya lebih dari dirinya menyayangi diri sendiri. Kalau kita sayang sama keluarga, sayang sama istri, sayang sama anak, maka harusnya lebih sayang juga sama orang tua. Nah, biasanya di kasus yang banyak terjadi ya, sikap seorang anak itu akan lebih banyak berubah kepada kedua orang tuanya ketika apa? Ketika sudah berkeluarga, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan masalah-masalah di rumahnya, sampai akhirnya dia lupa dengan orang tua. Ya. Ketika ada seorang anak yang semakin dewasa setiap harinya, maka ingatlah bahwasanya di sana juga ada orang tua yang semakin tua setiap hari. Kalau kita semakin dewasa, maka orang tua kita juga semakin tua. Maka jangan lupakan hak orang tua kita. Ya. Dulu rumah ramai dengan anak-anak, misalkan ketika anaknya sudah dewasa bubar semua. Ya. Ngumpulnya setahun sekali. Ya, nggak usah nunggu setahun sekali. Kalau kita bisa pulang, niatkan untuk pulang. Lebih bagus lagi kalau rutin kita jadwalkan 2 bulan sekali kita pulang nengokin orang tua. Ya. Orang tua itu senang kalau kita kunjungi, ya, kalau kita tengokin. Jangan kan dikunjungi, ditelepon saja dengan suara kita senangnya bukan, ya. Baik, barakallahu fikum ikhwas sekalian. Untuk hari ini mungkin kita cukupkan dulu materinya sampai sini ya. Pada intinya adalah bahwasanya berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua ini merupakan suatu kewajiban, ya. Dan berbakti kepada orang tua merupakan suatu hal yang sakral dalam agama kita, maka tidak boleh kita pandang sebelah mata. Kalau kita melakukan kesalahan kepada orang tua, hendaknya cepat meminta maaf. Tidak perlu menunggu momen yang bagus untuk meminta maaf. Kerasa bikin salah langsung minta maaf, ya. Karena di balik ridho orang tua ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di balik murka ada orang tua ada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dalam hidup, dalam hal apapun, ingin mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup, maka jangan lupa untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Baik. Ya, biasanya ada sesi tanya jawab ya. Ada nggak? Ada. Cukup. Ya, alhamdulillah. Berarti kita cukupkan dulu ya. Karena sudah jam 6. Barakallahu fikum. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Karena lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.